Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading pesan semesta buat kamu di bulan Juli ya. Tapi ingat ya, gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Dan mari kita lihat ya pesan semesta buat kamu di bulan Juli untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius. Ambil yang resonate buat kamu ya. Kita lihat dari kartu tarotnya dulu. Di sini kita punya The Justice. Oke, Justice ini bicara tentang keadilan ya. Jadi aku ngerasa di bulan Juli ini akan ada sebuah keadilan buat kamu. Dan untuk beberapa orang kalau misalkan kamu lagi sedang cari pekerjaan, nah mungkin ini kamu juga akan tanda tangan kontrak baru ya, atau kayak ada seseorang yang ngajakin kamu kerja gitu ya, kerjasama bisa ya. Tapi ini ada pekerjaan sih kalau yang kalian belum dapat kerja gitu, dan untuk beberapa orang mungkin akan diperpanjang juga kontraknya di sini ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang yang punya masalah di sini mungkin akan ada jalan penyelesaian dari masalah kamu atau jalan keluar dari masalah kamu gitu. Terutama jika kamu terlibat dalam masalah hukum gitu ya. Berkaitan dengan hukum di sini gitu, kamu akan mendapatkan sesuatu yang ini kayaknya tuh memang adil gitu loh ya. Jadi keputusan yang adil gitu. Jadi nggak akan berat sebelah gitu. Dan hati-hati juga di sini. Justice ini juga bicara tentang karma ya. Jadi di bulan Juli ini perhatikan sikap, perbuatan ataupun ucapan kamu ya, karena ini bisa juga berbalik pada kamu. Jadi lakukan hal-hal yang baik saja gitu, biar baliknya ke kamu tuh juga yang baik gitu. Ya, dan untuk beberapa orang di sini aku rasa akan ada seseorang yang akan minta maaf sama kamu ya, gitu. Akan minta maaf sama kamu karena dulu pernah menyakiti kamu. Kemudian kita lihat lagi. Oke, di sini ada Nine of Swords. Ada sesuatu yang sepertinya mengganggu pikiran kamu ya. Untuk beberapa orang di sini mungkin kamu akan banyak pikir, stres, depresi. Ada sesuatu pokoknya di sini yang kamu pikirin dan ini mengganggu banget di pikiran kamu sampai mungkin kamu nggak bisa tidur. Nah kayak gitu loh ya, kamu pikirin terus siang dan malam sampai kamu nggak bisa tidur gitu. Nah kalau memang kamu butuh sesuatu ya, itu butuh seseorang untuk kamu bicara, cari gitu loh. Jadi jangan dipikir-pikir sendiri, jangan overthinking sendiri gitu. Dan kalau misalkan ingin bicara sama seseorang, misalkan kamu di dalam hubungan ya atau relationship nggak bicara sama pasangan kamu gitu ya, ada problem, ingin ngomong ya udah lakukan aja ngomong gitu loh, jangan banyak overthinking atau kayak menganalisa gitu loh, mikir-mikir sendiri, berekspektasi sendiri. Nah ini nanti kamu kebawanya kemana-mana gitu loh. Alangkah baiknya dikomunikasikan saja sama orangnya gitu loh ya, sama pasangan kamu atau sama siapapun yang pokoknya di sini bikin kamu kebanyakan mikir ini gitu loh. Ya karena kalau kamu nggak bertanya kamu nggak akan tahu gitu loh ya. Kalau kamu nggak coba untuk bicara sama orang tersebut kamu nggak akan tahu gitu loh. Ya jadi jangan menebak-nebak lah istilahnya, terutama jika ini di dalam sebuah relationship gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi, kamu butuh orang bicara di sini. Untuk beberapa orang ya, kalau memang kamu punya problem gitu, yang kamu sendiri mungkin nggak tahu harus ngapain, gimana kayak gitu ya. Kamu cari orang yang bisa kamu ajak bicara, diskusi kayak gitu loh. Oke. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles. Wow. Knight of Pentacles ini berbicara tentang rezeki uang ya. Aku rasa akan rezeki kamu akan pelan-pelan mengalir lagi ya. Akan ada rezeki uang di sini datang ke arah kamu, tapi pelan ya. Pelan namun pasti gitu. Jadi kamu nggak usah, untuk beberapa orang kalau mengalami kesulitan keuangan ya, atau keuangan kamu lagi stuck atau mandek, it's okay. Di sini akan pelan-pelan mulai mengalir lagi gitu ya. Keuangan kamu
pelan-pelan akan berjalan membaik lagi gitu ya, karena Knight of Pentacles ini koin ya, uang gitu loh. Jadi ada hasil yang pasti yang akan kamu dapat di sini, yang akan kamu terima. Cuman mungkin kayaknya nggak cepat gitu datangnya ya, pelan-pelan tapi pasti gitu loh. Ya, akan lancar kembali atau keuangan kamu akan membaik kembali gitu. Dan aku juga ngeliat di sini ya, untuk beberapa orang mungkin di sini kamu diminta untuk berkomitmen, lebih bertanggung jawab gitu ya terhadap sesuatu yang kamu perjuangkan ya. Contohnya misalkan kamu di kerjaan ya, kamu harus konsisten gitu loh ya. Jadi harus ada sesuatu yang memang kamu tuh yakin di situ gitu loh. Karena biasanya Knight of Pentacles ini karena jalan keuangannya kurang lancar ya, atau kurang ngalirnya, kurang sesuai mungkin yang kamu ekspektasikan, itu kadang-kadang tuh dia ingin berhenti gitu loh, ingin nggak mau bekerja itu lagi misalkan. Ini nggak usah, kamu itu udah berada di jalan yang tepat gitu, hanya saja kamu butuh konsisten gitu ya, berkomitmen, bertanggung jawab terhadap pekerjaan kamu itu gitu. Oke, akan ada hasil kok di sini gitu. Kemudian kita lihat di sini ada no ya, tidak. Aku rasa di sini no ini mungkin menjawab pertanyaan dari pertanyaan kamu ya. Kalau kamu sedang bertanya sesuatu yang menjawabkan ya atau tidak, di sini jawabannya tidak. Dan seperti yang aku bilang tadi juga, kalau misalkan kamu bertanya-tanya ingin ganti karir misalnya, karena ya menurut kamu hasilnya keuangannya kok mandek gitu ya, atau kok nggak lancar gitu ya, kok seret begini, kadang ada kadang nggak usah ya, karena di sini ada Knight of Pentacles ya, yang dimana memang jalannya tuh pelan gitu loh ya. Mungkin untuk ini tuh resonate untuk kamu yang baru membangun usaha bisnis sendiri maybe gitu ya. Jadi kamu tuh berjalan sambil belajar gitu loh ya, seiring berjalannya waktu kamu juga sambil belajar gitu ya. Tapi kalau kamu konsisten di sini, komitmen dengan apa yang kamu kerjakan, ini akan ada sesuatu yang baik gitu ya. Rezeki kamu akan bagus kok di sini. Di karir kamu itu bagus gitu loh ya. Udah di jalan yang tepat. Jadi no ini untuk mengingatkanmu jangan pindah tempat kerja gitu. Kamu sudah ada di tempat yang benar gitu, atau pekerjaan yang benar gitu, atau yang menurut kamu itu salah tapi sebenarnya nggak salah. Kamu udah berada di jalur yang tepat istilahnya kayak gitu. Hanya saja memang kamu butuh waktu, kamu butuh berkembang kayak gitu loh ya. Jadi seiring berkembangnya karir kamu itu, kamu juga berkembang gitu loh. Oke. Dan juga di sini no ini juga berbicara tentang kamu harus berani berkata tidak gitu ya. Kamu harus berani menolak sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kata hati kamu gitu ya. Kalau iya enggak gitu loh. Jangan seharusnya kamu bilang tidak tapi kamu bilang iya, kayak gitu loh istilahnya ya. Jangan karena nggak enak atau kayak gimana kamu nggak berani berkata tidak, istilahnya gitu. Kamu harus tegas di sini ya gitu. Kemudian kita lihat lagi, opportunity. Wow, di sini ada banyak peluang ya, ada kesempatan ya. Maybe ini di karir, atau keuangan kamu yang meningkat, atau mungkin kamu dapat job baru ya, atau mungkin kamu dapat income tambahan gitu ya, pemasukan tambahan gitu ya. Ataupun di sini ada juga di ini ya, di hubungan percintaan maybe untuk beberapa orang gitu loh. Karena ini opportunity ini banyak kesempatan ya, atau peluang gitu loh, peluang emas gitu loh. Mungkin ada beberapa di sini yang menunggu sesuatu ya, mungkin akan datang ya apa yang kamu tunggu gitu ya. Contoh nih misalkan di percintaan ya, mungkin akan datang gitu loh seseorang yang punya potensi menjalin hubungan dengan kamu, seperti itu. Atau mungkin circle pertemanan baru, ingin punya teman baru. Nah, bisa juga di sini, di situ gitu ya. Opportunity, kesempatan atau peluang apapun itu ya. Entah di pekerjaan, percintaan, atau pertemanan bisa juga gitu. Bahkan peluang sukses itu pun juga gitu ya. Kemudian di sini ada be assertive tuh kan, di sini lagi be assertive, jadilah tegas gitu. Jadi kamu harus tegas gitu ya, berani menolak kalau iya, enggak. Dan juga assertive ini juga meminta kamu ya untuk beberapa orang membuat batasan ya, dan tegas terhadap batasan kamu itu gitu ya. Jaga batasan kamu itu dan berani tegas terhadap batasan yang sudah kamu tetapkan itu gitu. Jadi jangan pelin-pelan gitu. Oke, dan untuk beberapa orang di sini memang
kamu juga diminta untuk membuat keputusan ya. Ada keputusan besar yang akan kamu ambil di sini di bulan Juli ini. Aku nggak tahu dalam hal apa. Bisa di dalam hal karir, bisa di dalam hubungan percintaan, apapun itu. Tapi kamu diminta untuk tegas gitu ya. Buat keputusan yang jelas gitu ya. Dan juga bijaksana di sini ya. Kemudian kita lihat dari percintaan kamu. Percintaan di sini kita lihat ya, aku baca dari oracle aja, baik yang single maupun yang berpasangan di sini. Untuk Aquarius, oke, kita punya honeymoon, kita punya unrequited love, cinta ditolak, you deserve love. Oke. Sepertinya ada yang baru patah hati ya kamu. Mungkin aku nggak tahu ini entah kamu baru putus ataupun kamu baru ditolak gitu ya oleh seseorang, mengungkapkan perasaan tapi kamu ditolak oleh seseorang. Nah ini kan ada kayak patah hati gitu ya, ngerasa kamu itu nggak berharga, nggak berarti atau nggak layak. Nah ini kayak masih ada energi kayak kesedihan gitu. Dan honeymoon ini meminta kamu untuk berlibur gitu ya, istilahnya refreshing atau bikin kamu tuh happy gitu loh. Jangan stres karena hal ini gitu ya, karena ngerasa diputusin ya, ataupun untuk beberapa orang ditolak gitu ya. Untuk beberapa orang mungkin diputusin gitu ya, putus hubungan gitu ya, karena ini untuk yang single gitu. Kalaupun kamu udah putus lama, mungkin energi kesedihan itu masih kamu rasain ya, kayak stres, masih mikirin. Nah itu tuh kayak mungkin masih kamu rasain di bulan Juli ini ya. Makanya di sini ada honeymoon ya. Honeymoon ini meminta kamu untuk bikin kamu happy ya, liburan gitu loh ya, refreshing, biar kamu nggak stres gitu loh istilahnya ya. Karena di sini ada juga you deserve love, kamu itu pantas untuk dicintai gitu. Jadi kamu itu berharga, kamu itu berarti ya. Jadi buat diri kamu itu enjoy lah gitu loh dengan hidup ya. Jalan-jalan refreshing kemana kayak gitu ya, biar kamu tuh nggak terus-terusan kepikiran seseorang ini, atau karena kamu frustasi ini ya dengan hal tersebut, pernah ditolak ataupun baru putus cinta. Nah ini kamu memang butuh healing di sini ya. Kamu bisa jalan-jalan di sini gitu ya, kamu bisa jalan-jalan refreshing kemana gitu. Dan juga mungkin kamu bisa ajak temen kamu gitu ya, jalan bareng kemana gitu. Oke, dan di sini juga ada you deserve love, you are lovable gitu. Kamu menarik kok di sini, kamu menyenangkan gitu. Jadi kamu tuh nggak perlu khawatir terhadap diri kamu sendiri. Maksudnya gini, kadang ada orang ya karena dia ditolak itu tuh kayak ngerasa oh aku kayaknya nggak apa ya, kayak ngelihat kayak ngelihat diri itu sendiri tuh buruk gitu loh ya. Entah ngerasa dirinya nggak cantik mungkin, nggak ganteng mungkin, atau nggak kaya, atau merasa bagaimana kayak gitu ya. Nggak seperti itu ya, karena memang di sini dengan adanya unrequited love itu chemistry kamu dengan dia itu memang nggak ada gitu loh. Jadi kalau chemistry dengan seseorang nggak ada ya otomatis orang itu nggak akan suka gitu loh ya. Ini untuk kamu yang ditolak cintanya gitu. Oke. Dan untuk kamu yang putus ya mungkin memang sudah waktunya ya, karena kalian ini attraction-nya atau chemistry-nya mungkin udah hilang gitu ya di dalam hubungan itu. Jadi kamu jangan merasa bahwa diri kamu itu nggak menarik ya, bahwa diri kamu itu merasa kurang begini-begini. Nah itu nggak seperti itu gitu ya, seperti itu. Jadi di sini kamu yang masih stres-stres kayak gitu ya, masih depresi-depresi kayak gitu, coba kamu di sini healing ya, jalan-jalan refreshing gitu, keluar kota kayak keluar pulau kayak gitu, kemana gitu ya, seperti itu. Kamu butuh healing di sini. Dan lagi di sini juga disarankan untuk kamu tuh menjauh dulu gitu ya, menjauh dulu dari orang yang sekiranya, contoh nih kamu yang ditolak ya, kamu habis ditolak. Nah ini kemungkinan ya kalau misalkan dia di lingkungan pekerjaan kamu itu kan kalian sering ketemu nih, sering interaksi. Nah kalau kamu nggak bisa berhadapan dengan seseorang itu ya lebih baik hindari dulu gitu loh kontak dengan orang itu gitu ya, bikin kamu tuh tenang dulu, happy dulu gitu, untuk menerima untuk berdamai ya, untuk berdamai atau menerima hal tersebut gitu loh, bahwa kamu nggak bisa dengan dia gitu loh ya. Nanti kalau kamu udah terima, karena biasanya kalau temen kerja itu kan ya nggak bisa gitu ya, kayak gitu terus gitu ya. Nah jadi selama kamu masih belum bisa menerima kenyataan itu ya udah kamu hindari dulu kontak dengan dia gitu. Tapi kalau sudah oke ya
kamu nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau di sini urusannya dengan urusan pekerjaan gitu ya, itu memang agak sedikit sulit untuk dihadapi sih gitu. Tapi kamu juga harus berpikiran terbuka gitu loh. Apalagi kalau kalian ini lingkungan kerja ya gitu, pasti akan ada kontak dengan dia gitu loh. Ya kecuali yang memang nggak ada kontak sih oke-oke aja ya, tapi kalau ada kontak ini ya kamu harus terbuka ya, berpikiran terbuka gitu loh. Kalau masalah pekerjaan ya pekerjaan, masalah pribadi ya pribadi gitu, jangan dicampurkan gitu. Oke. Kemudian untuk yang berpasangan di sini, oke, kalau yang berpasangannya aku rasa kalian butuh healing ya, butuh jalan bareng gitu loh, karena di sini ada yang kayaknya entah kamu atau pasangan kamu ya, ini kayak ngerasa nggak dicintai, nggak diperhatikan gitu, atau kayak hubungan kalian kan kurang hangat nih. Nah di sini kalian tuh perlu berlibur bareng gitu loh ya, perlu adanya waktu untuk kalian berduaan, liburan misalkan, nah ya kayak bersantai bareng, jalan-jalan liburan kayak gitu. Seperti itu. Jadi pasangan ini nggak ngerasa kayak diabaikan, dicuekin gitu ya. Karena biasanya kalau diabaikan atau agak renggang gitu ya hubungannya, ini memang kayak ngerasa nggak dicintai gitu loh. Ya kayak ngerasa nggak dicintai, nggak berharga kayak gitu. Apalagi kalau misalkan sibuk dengan pekerjaan ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ya, nggak semua. Pasangan yang kamu pikir di sini nggak suka sama kamu, nggak cinta sama kamu, itu sebenarnya nggak seperti itu ya. Dia sangat sayang sama kamu, sangat cinta sama kamu. Hanya saja mungkin selama ini tuh dia itu butuh waktu gitu ya. Mungkin kayak kalian tuh menarik diri dulu atau mundur dulu, atau saat ini lagi agak renggang gitu ya. Tapi aku ngelihat di sini dia akan datang ke kamu ya. Dan dengan adanya You Deserve Love, mungkin dia akan menyatakan keinginan dia atau niatan dia ke kamu. Dan bisa jadi niatan dia ke kamu ini bukan hanya untuk baikan ya, untuk mempererat hubungan kamu atau baikan dengan kamu lagi, enggak. Tapi bisa juga kayak menikah dengan kamu gitu. Karena honeymoon ini bisa juga bicara tentang bulan madu ya. Bulan madu itu kan biasa dilakukan oleh orang yang menikah gitu loh ya, bisa seperti itu gitu loh. Jadi kalian mungkin akan menikah dengan seseorang itu, dan dia akan ngajakin liburan sama kamu gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Ambil yang resonate aja. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Untuk Aquarius sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.